Halo, sahabat channel Lansia Sehat yang kami cintai. Semoga hari ini sahabat semua dalam keadaan sehat, tenang, dan penuh semangat. Ya, dimanapun sahabat berada, apakah sedang duduk santai di beranda rumah, beristirahat usai jalan pagi, atau mungkin sedang menunggu cucu pulang sekolah, semoga suasana hati sahabat selalu damai dan tentram. Sebelum kita mulai pembahasan utama, izinkan kami menyapa dengan tulus. Bagaimana kabarnya hari ini, sahabat? Apakah sahabat dari daerah pegunungan yang sejuk? Atau dari pesisir pantai yang hangat? Umur sahabat sekarang berapa? Ya? 60 tahun? 70? Atau bahkan sudah lebih dari itu? Berapapun usia sahabat, kami sangat bersyukur karena sahabat masih semangat menambah pengetahuan, terutama seputar kesehatan. Itu tanda bahwa semangat hidup sahabat luar biasa hebat. Kami tahu, tidak selalu mudah menjaga kesehatan di usia lanjut. Kadang tubuh terasa cepat lelah, sendi-sendi mulai kaku, bahkan tekanan darah bisa naik turun tanpa diduga. Tapi satu hal yang kami yakini, dengan semangat, pengetahuan, dan sedikit usaha kecil setiap hari, kesehatan bisa tetap dijaga, bahkan bisa makin baik dari hari ke hari. Kami doakan, semoga hari ini sahabat channel Lansia Sehat, diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjalani aktivitas dengan ringan, diberi kesehatan fisik, lahir dan batin, diberi ketenangan pikiran, dan hati yang selalu bahagia bersama keluarga. Dan untuk sahabat yang sedang sakit, sedang dalam masa pemulihan, atau mungkin sedang merasa lelah karena rutinitas, semoga segera pulih, semoga tubuhnya kembali segar, dan semoga semangatnya tidak pernah pudar. Di video kali ini, kami akan membahas satu minuman yang mungkin sudah tidak asing lagi di kehidupan sahabat semua. Ya, ini adalah minuman yang banyak orang Indonesia sukai, terutama di pagi hari. Bahkan sebagian dari sahabat mungkin tak bisa memulai hari tanpa secangkirnya. Minuman itu adalah kopi pahit. Bukan sembarang kopi. Bukan kopi sachet yang banyak gulanya. Tapi kopi hitam murni, tanpa gula, tanpa susu, tanpa tambahan krimer atau pemanis buatan. Murni dari biji kopi yang diseduh, dinikmati dengan sederhana, dan ternyata menyimpan banyak manfaat luar biasa untuk kesehatan lansia. Sahabat channel Lansia Sehat, mungkin di antara sahabat ada yang sudah terbiasa minum kopi pahit sejak muda. Dulu mungkin diseduh oleh kakek nenek kita di tungku kayu, atau pakai ceret aluminium di dapur kecil rumah kita dulu. Diminum pagi-pagi sambil menatap sawah, atau di warung kopi pinggir jalan saat ngobrol dengan teman-teman lama. Tapi, apakah sahabat tahu bahwa ternyata kopi pahit bukan hanya menyenangkan untuk diminum, tapi juga bisa menjadi bagian dari gaya hidup sehat di usia lanjut? Tentu saja, dengan cara konsumsi yang tepat, dalam jumlah yang wajar, dan disesuaikan dengan kondisi tubuh kita masing-masing. Kopi pahit punya kandungan-kandungan alami yang, menurut berbagai penelitian, bisa membantu tubuh kita tetap kuat, pikiran tetap tajam, dan mood tetap positif. Di video ini kita akan membahas manfaat kopi pahit secara mendalam, dimulai dari kandungannya, sampai bagaimana pengaruhnya terhadap jantung, otak, pencernaan, dan metabolisme tubuh kita yang mulai melambat di usia senja. Bahkan nanti kita akan mendengarkan kisah nyata dari beberapa lansia yang rutin minum kopi pahit dan merasakan manfaatnya sendiri. Tentu kami tidak asal bicara, sahabat. Semua informasi yang kami sampaikan bersumber dari hasil riset ilmiah dan pengalaman nyata para lansia di Indonesia maupun luar negeri. Tapi, seperti biasa, kami juga akan mengajak sahabat semua untuk berpikir jernih, kritis, dan selalu menyesuaikan informasi ini dengan kondisi kesehatan pribadi masing-masing. Karena kita tahu, tubuh setiap orang itu unik. Apa yang cocok untuk satu orang, belum tentu cocok untuk orang lain. Maka dari itu, jangan pernah memaksakan diri, ya sahabat. Dengarkan tubuh kita. Dengarkan juga saran dokter atau tenaga medis yang menangani sahabat. Lalu, kenapa sih kami memilih topik kopi pahit kali ini? Karena ternyata banyak sahabat lansia di luar sana yang bertanya, apakah boleh orang tua minum kopi, khususnya kopi pahit? Apa benar kopi bikin jantung berdebar atau tekanan darah naik? Apa manfaat kopi bagi orang tua yang sudah berusia lanjut? Nah, disinilah kami ingin memberikan jawaban yang seimbang. Bukan hanya mitos atau kabar burung dari obrolan tetangga, tapi juga berdasarkan data yang bisa dipercaya. Sahabat channel Lansia Sehat, sebelum kita masuk ke penjelasan kandungan kopi pahit, coba sahabat pikirkan dulu. Apa yang sahabat rasakan setelah minum kopi? Apakah tubuh jadi lebih segar? Mata terasa lebih terang? Perut terasa hangat? Atau justru malah tidak nyaman? Respon setiap orang bisa berbeda.
Tapi bagi sebagian besar lansia yang rutin mengonsumsi kopi pahit dengan takaran yang tepat, mereka melaporkan, tubuh jadi lebih berenergi di pagi hari, pikiran lebih fokus dan semangat untuk bergerak, proses buang air besar lebih lancar, dan yang menarik, suasana hati jadi lebih ceria. Tapi sekali lagi, kuncinya ada pada takaran, waktu minum, dan kondisi tubuh. Sahabat tidak perlu langsung berubah drastis, apalagi jika sebelumnya tidak terbiasa minum kopi. Kita bisa mulai dari sedikit, amati reaksi tubuh, dan perlahan-lahan sesuaikan. Nah, sahabat, apakah sahabat sudah siap menyelami manfaat luar biasa dari kopi pahit ini? Di bab-bab selanjutnya, kita akan mengupas satu persatu rahasia kopi pahit yang tersembunyi di balik rasa pahitnya. Kita akan mulai dari kandungan alaminya dulu. Apa saja zat penting yang terkandung di dalamnya, dan bagaimana zat-zat itu bekerja dalam tubuh kita. Jadi, tetap di channel Lansia Sehat, ya sahabat. Jangan kemana-mana. Sahabat channel Lansia Sehat, setelah kita menyapa dengan hangat di bab sebelumnya, kini saatnya kita mulai menggali lebih dalam. Kita awali dengan satu pertanyaan sederhana tapi penting. Sebenarnya, apa sih yang terkandung dalam secangkir kopi pahit? Dan mengapa kandungan-kandungan itu bisa membawa manfaat untuk kesehatan, terutama bagi sahabat-sahabat lansia? Kita sering mendengar bahwa kopi pahit mengandung kafein. Itu betul. Tapi, tahukah sahabat bahwa kafein bukan satu-satunya zat aktif dalam kopi? Faktanya, biji kopi menyimpan berbagai senyawa alami yang luar biasa, yang bekerja sama menciptakan efek yang kompleks bagi tubuh manusia. Dan efek-efek ini bukan hanya soal melek atau segar, tetapi juga berkaitan dengan fungsi organ, aliran darah, bahkan kesehatan otak. Mari kita bahas satu persatu dengan perlahan. 1. Kafein. Zat paling terkenal dalam kopi. Kafein adalah senyawa stimulan alami. Dalam takaran kecil dan wajar, kafein bekerja merangsang sistem saraf pusat, meningkatkan kewaspadaan, dan mengurangi rasa lelah. Inilah mengapa sahabat merasa lebih bangun setelah minum kopi. Untuk lansia, kafein memiliki beberapa manfaat spesifik. Meningkatkan daya fokus, membantu mempertahankan kejernihan pikiran saat membaca, menonton, atau mengobrol. Membantu melawan rasa kantuk berlebih, terutama saat sore hari atau setelah makan siang. Stimulasi ringan pada jantung, yang bisa membantu memperlancar aliran darah bila dikonsumsi dalam jumlah yang sesuai. Namun tentu saja, konsumsi berlebihan bisa membuat jantung berdebar atau gelisah, terutama bagi yang memiliki gangguan irama jantung atau hipertensi berat. Oleh karena itu, takaran menjadi kunci. Untuk lansia, takaran ideal kafein per hari adalah sekitar 100 hingga 200 mg, setara dengan 1-2 cangkir kopi pahit ukuran sedang. 2. Asam klorogenat, fluorogenic acid antioksidan alami. Ini adalah zat yang jarang diketahui orang, tapi sangat penting. Asam klorogenat adalah antioksidan kuat yang terkandung dalam biji kopi. Melawan radikal bebas dalam tubuh, yang bisa menyebabkan penuaan dini dan kerusakan sel. Menurunkan tekanan darah pada sebagian orang. Mengurangi penyerapan gula di saluran cerna, yang bisa membantu menstabilkan kadar gula darah. Bagi sahabat lansia yang sedang menjaga kadar gula atau khawatir dengan diabetes, zat ini bisa menjadi penyelamat alami yang bekerja lembut tanpa efek samping berat. 3. Polifenol, pelindung sel-sel tubuh. Polifenol adalah sekelompok senyawa alami dalam kopi yang bersifat antiinflamasi dan antioksidan. Artinya, mereka membantu menekan peradangan ringan yang sering terjadi dalam tubuh lansia. Kita tahu bahwa berbagai penyakit degeneratif, seperti rematik, radang sendi, atau nyeri punggung, sering berawal dari peradangan kecil yang terus-menerus. Dengan konsumsi kopi pahit secara teratur, polifenol dapat mengurangi rasa kaku pada sendi di pagi hari, menjaga kekuatan pembuluh darah, melindungi jaringan otak dari kerusakan akibat radikal bebas. 4. Magnesium dan kalium, mineral penting untuk jantung dan otot. Kopi murni juga mengandung magnesium dan kalium dalam jumlah kecil, tapi bermanfaat. Untuk lansia, kedua mineral ini sangat penting. Magnesium membantu menjaga detak jantung tetap teratur, serta mengurangi risiko kejang otot dan kram kaki saat malam. Kalium membantu menyeimbangkan tekanan darah dan fungsi otot. Bayangkan, hanya dengan 1 cangkir kopi pahit tanpa gula, sahabat bisa mendapat asupan mineral alami yang membantu aktivitas sehari-hari, seperti berjalan, naik tangga, atau mengangkat barang ringan. 5. Vitamin B3, niacin penjaga energi sel. Saat kopi diseduh,
sebagian kandungan asam nikotinat, niasin, atau vitamin B3 ikut larut ke dalam air. Vitamin ini membantu mengubah makanan menjadi energi, sehingga tubuh tidak mudah lelah. Menjaga fungsi sistem saraf, terutama untuk lansia yang mudah lupa. Menyehatkan kulit dan pencernaan. Walaupun jumlahnya tidak sebesar dalam suplemen, namun tetap memberi kontribusi positif jika dikonsumsi secara rutin. 6. Trigonelin dan senyawa aromatik. Trigonelin adalah senyawa unik dalam kopi yang memberikan aroma khas dan juga berperan sebagai antibakteri alami. Beberapa studi menyebut bahwa trigonelin dapat mencegah pertumbuhan bakteri berbahaya di mulut, mengurangi risiko gigi berlubang, memberi efek relaksasi pada sistem saraf. Sahabat pernah merasa tenang hanya dengan mencium aroma kopi yang baru diseduh? Nah, itu sebagian efek dari senyawa ini. Bahkan sebelum diminum, kopi sudah memberikan manfaatnya hanya lewat aromanya. Apa bedanya kopi pahit dengan kopi manis atau kopi instan? Nah, ini penting kita bahas. Kopi pahit yang dimaksud di sini adalah kopi hitam murni, tanpa tambahan gula, susu, krimer, pemanis buatan, atau rasa-rasa lain. Sering disebut juga kopi tubruk atau kopi seduh biasa. Berbeda dengan kopi instan atau sachet yang biasanya tinggi gula dan lemak trans, mengandung bahan kimia tambahan seperti pengawet atau pewarna, bisa menyebabkan lonjakan gula darah dan kenaikan berat badan. Jadi, jika sahabat ingin mendapatkan manfaat sehat dari kopi, pastikan memilih kopi hitam murni. Lebih baik lagi kalau kopi tersebut digiling langsung dari biji, karena kandungan nutrisinya lebih utuh dan aromanya lebih alami. Bagaimana cara menyeduh kopi yang baik untuk lansia? Berikut tips menyeduh kopi yang tepat agar kandungannya tetap terjaga dan mudah dicerna oleh tubuh. Gunakan air panas, bukan air mendidih. Suhu ideal sekitar 90-95 C, agar tidak merusak antioksidannya. Seduh tanpa gula. Bila perlu tambahkan sedikit kayu manis atau jahe sebagai perasa alami. Gunakan cangkir kecil. Lebih baik minum sedikit tapi rutin, daripada sekaligus banyak. Hindari minum saat perut kosong, terutama bagi yang punya masalah lambung. Kapan waktu terbaik minum kopi untuk lansia? Pagi hari setelah sarapan ringan, untuk meningkatkan energi dan semangat aktivitas. Sore hari sekitar pukul 3-4, untuk mencegah rasa kantuk menjelang petang, tapi tidak terlalu sore agar tidak mengganggu tidur malam. Tidak dianjurkan setelah jam 5 sore, agar tidak mempengaruhi kualitas tidur malam sahabat. Sahabat channel Lansia Sehat, ternyata secangkir kopi pahit menyimpan berbagai zat alami yang luar biasa. Ya, kafein untuk fokus dan semangat, asam klorogenat dan polifenol sebagai antioksidan alami, magnesium dan kalium untuk menjaga jantung dan otot, vitamin B3 untuk metabolisme, dan trigonelin yang memberi aroma serta perlindungan mikroba. Semua itu hadir dalam bentuk sederhana. Biji kopi yang diseduh dengan kasih sayang. Namun ingat, manfaat baru akan terasa jika dikonsumsi dengan bijak. Jangan berlebihan. Dengarkan tubuh sahabat. Dan tentu saja, selalu konsultasikan dengan dokter jika sahabat memiliki kondisi khusus seperti tekanan darah tinggi, gangguan tidur, atau gangguan pencernaan. Di bab berikutnya, kita akan bahas lebih dalam bagaimana kopi pahit membantu menjaga kesehatan jantung lansia. Banyak lansia yang takut minum kopi karena mitos bahwa kopi memicu serangan jantung. Tapi, apakah itu benar? Yuk, kita lanjutkan di bab ketiga. Sahabat channel Lansia Sehat. Setelah kita mengenal kandungan alami kopi pahit yang begitu luar biasa di bab sebelumnya, kini saatnya kita membahas salah satu manfaat terpenting dan paling sering dipertanyakan oleh para lansia. Apakah kopi pahit baik untuk jantung? Mungkin sahabat pernah mendengar ucapan seperti ini. Hati-hati minum kopi. Nanti jantung berdebar. Kalau sudah tua, sebaiknya hindari kopi, bisa bikin serangan jantung. Tapi apakah itu sepenuhnya benar? Atau hanya mitos lama yang belum tentu terbukti? Di bab ini, kita akan bedah bersama dengan pendekatan ilmiah, namun tetap ringan dan mudah dipahami. Tujuan kita bukan untuk membuat sahabat cemas, melainkan agar sahabat bisa minum kopi pahit dengan bijak dan merasa tenang. Kaitan langsung antara kafein dan jantung. Kafein adalah senyawa aktif utama dalam kopi yang memengaruhi sistem saraf pusat. Ketika sahabat minum kopi, kafein masuk ke dalam aliran darah dan mulai bekerja dalam waktu 15 hingga 45 menit. Efek utamanya adalah meningkatkan kewaspadaan, mempercepat denyut jantung sedikit, dan memperlancar aliran darah ke otak.
Hal inilah yang sering disalahpahami. Ketika jantung sedikit berdebar, banyak orang mengira kopi berbahaya. Padahal, dalam kadar yang wajar, kafein justru bisa membantu meningkatkan fungsi jantung, terutama pada usia lanjut di mana metabolisme tubuh mulai melambat. Fakta ilmiah, kopi tidak menyebabkan serangan jantung. Beberapa penelitian besar menunjukkan bahwa konsumsi kopi pahit secara rutin dalam jumlah wajar tidak meningkatkan risiko penyakit jantung, bahkan bisa menurunkan risikonya. Berikut beberapa temuan ilmiahnya. Tanda centang putih tebal penelitian dari The New England Journal of Medicine, 2012. Sebuah studi besar yang melibatkan lebih dari 400.000 orang dewasa menunjukkan bahwa konsumsi kopi hingga 3 cangkir per hari justru dikaitkan dengan penurunan risiko kematian akibat penyakit jantung. Dan kabar baiknya, efek positif ini juga berlaku untuk kelompok usia lanjut. Tanda centang putih tebal studi American Heart Association, 2021. Dalam jurnal resmi American Heart Association disebutkan bahwa konsumsi kopi tanpa tambahan gula atau susu dikaitkan dengan penurunan risiko gagal jantung. Studi ini bahkan menyatakan bahwa 2-3 cangkir kopi hitam sehari bisa memberikan perlindungan terhadap jantung. Tanda centang putih tebal Harvard School of Public Health. Mereka menyatakan bahwa konsumsi kopi dalam takaran sedang tidak menyebabkan tekanan darah tinggi kronis. Meskipun bisa menaikkan tekanan darah secara ringan untuk sementara, namun tidak berbahaya bagi orang sehat jika dikonsumsi dengan tepat. Bagaimana kopi pahit membantu kesehatan jantung? Berikut ini adalah cara kerja kandungan dalam kopi pahit terhadap jantung sahabat. 1. Melancarkan peredaran darah. Kafein membantu melebarkan pembuluh darah, sehingga darah bisa mengalir lebih lancar ke seluruh tubuh. Ini sangat penting bagi lansia, karena sirkulasi darah yang lambat bisa memicu kelelahan, pusing, atau tangan dan kaki terasa dingin. 2. Membantu fungsi otot jantung. Mineral seperti magnesium dan kalium yang terdapat dalam kopi hitam membantu menstabilkan detak jantung, mencegah aritmia ringan, denyut jantung tidak teratur, serta memperkuat kontraksi otot jantung. 3. Mengurangi peradangan dalam pembuluh darah. Polifenol dan asam klorogenat dalam kopi bersifat antiinflamasi, yang artinya membantu mengurangi radang di dalam arteri dan pembuluh darah. Jika dibiarkan, radang inilah yang bisa memicu pengerasan pembuluh darah, aterosklerosis, dan meningkatkan risiko serangan jantung. 4. Meningkatkan kolesterol baik, HDL. Beberapa studi menunjukkan bahwa konsumsi kopi tanpa gula bisa meningkatkan kadar HDL atau kolesterol baik dalam darah, yang berfungsi membersihkan plak di pembuluh darah dan menjaga jantung tetap sehat. Lalu, bagaimana dengan tekanan darah tinggi? Sahabat mungkin bertanya, saya punya darah tinggi, apakah tetap boleh minum kopi? Jawabannya, boleh. Dengan catatan, memang, kafein bisa menaikkan tekanan darah dalam waktu singkat. Tapi efek ini biasanya hanya berlangsung sementara, terutama pada orang yang belum terbiasa minum kopi. Bagi mereka yang sudah terbiasa, tubuh akan menyesuaikan dan efek kenaikan tekanan darahnya cenderung kecil. Tips bagi sahabat lansia dengan hipertensi. Batasi kopi hanya 1 cangkir kecil per hari. Jangan minum saat perut kosong. Hindari minum kopi bersamaan dengan obat tekanan darah. Pantau tekanan darah sebelum dan sesudah minum kopi. Bila tidak naik drastis, itu pertanda tubuh sahabat bisa mentoleransi kopi. Siapa yang sebaiknya menghindari atau membatasi kopi? Walaupun banyak manfaatnya, ada juga kelompok lansia yang perlu lebih berhati-hati. Penderita aritmia berat, detak jantung tidak teratur. Lansia yang sering cemas atau insomnia, kopi bisa memperburuk gangguan tidur. Orang dengan mak kronis parah, karena kafein bisa merangsang asam lambung. Pasien dengan penyakit jantung bawaan atau gagal jantung stadium lanjut. Untuk sahabat yang masuk dalam kategori ini, sebaiknya konsultasikan dengan dokter sebelum memutuskan minum kopi rutin. Testimoni, cerita sahabat lansia yang rutin minum kopi. Kita sudah banyak membaca teori dan studi. Sekarang mari kita dengarkan beberapa kisah nyata dari para lansia yang rutin minum kopi pahit. Pak Rahmat, 71 tahun, dari Purwokerto. Saya sudah minum kopi pahit sejak muda. Sekarang usia saya 71. Tekanan darah saya stabil 130/80, jantung sehat, dan saya masih bisa bersepeda 30 menit tiap pagi. Kuncinya jangan pakai gula, dan cukup secangkir sehari. Wanita tua Busri, 66 tahun, dari Pasuruan. Dulu saya takut minum kopi karena katanya bikin jantung lemah. Tapi setelah baca-baca dan coba sendiri, ternyata saya malah merasa lebih semangat dan tekanan darah saya tetap bagus. Tapi saya minum setelah makan,
biar lambung nggak perih. Pak Damin, 74 tahun, dari Cirebon. Saya punya hipertensi ringan. Awalnya takut minum kopi, tapi saya coba dikit-dikit, dan ternyata cocok. Sekarang saya minum tiap pagi setelah makan pisang. Jadi tambah semangat kerja di kebun. Testimoni ini tentu bukan jaminan semua orang akan merasakan hal yang sama, tapi ini membuktikan bahwa dengan cara yang benar, kopi pahit bisa menjadi teman sehat di masa tua. Cara aman minum kopi untuk menjaga jantung lansia. Untuk mendapatkan manfaat maksimal tanpa risiko, berikut panduan praktis. Gunakan kopi murni tanpa tambahan gula, susu, atau krimer. Seduh dengan air panas. Jangan air mendidih langsung. Minum setelah makan ringan, bukan saat perut kosong. Batasi hingga 1-2 cangkir per hari. Minum di pagi atau siang hari, hindari malam hari. Pantau tekanan darah dan detak jantung secara berkala. Kesimpulan bab ini, sahabat channel Lansia Sehat, kini kita tahu bahwa kopi pahit tidak perlu ditakuti. Justru, bila dikonsumsi dengan benar, kopi bisa menjadi sahabat bagi jantung sahabat. Kandungan antioksidannya membantu membersihkan pembuluh darah, kafeinnya membantu sirkulasi, dan mineralnya menyeimbangkan detak jantung. Tapi seperti obat, kopi pun harus diminum dengan bijak. Jangan berlebihan. Dengarkan sinyal tubuh sahabat. Bila merasa pusing, jantung berdebar keras, atau mual setelah minum kopi, itu artinya tubuh sahabat sedang tidak cocok, dan lebih baik dikurangi atau dihentikan dulu. Ingat, setiap orang berbeda. Tapi pengetahuan akan membantu sahabat membuat keputusan terbaik untuk tubuh sendiri. Di bab selanjutnya, kita akan membahas tentang manfaat kopi pahit untuk fungsi otak lansia. Apakah benar kopi bisa membantu mencegah pikun? Apakah benar kopi meningkatkan daya ingat? Mari kita lanjutkan pembahasan yang tak kalah menarik di bab keempat. Sahabat channel Lansia Sehat yang baik hatinya. Setelah kita membahas bagaimana kopi pahit dapat memberikan perlindungan dan kekuatan pada jantung di bab sebelumnya, kini kita beranjak pada bagian tubuh yang tak kalah pentingnya, yaitu otak. Ya, sahabat, organ ini adalah pusat kendali semua aktivitas dalam tubuh kita. Di usia lanjut, menjaga kesehatan otak sama pentingnya seperti menjaga jantung atau paru-paru. Otak yang sehat membuat sahabat tetap ceria, tetap bisa mengenali wajah keluarga, tetap mengingat kenangan indah masa lalu, dan tetap bisa tertawa bersama cucu. Tapi di sisi lain, banyak dari kita, di usia senja, mulai khawatir. Mulai sering lupa menaruh kunci, lupa nama tetangga, atau bahkan bingung dengan hari dan tanggal. Hal ini wajar. Seiring bertambahnya usia, jaringan otak kita pun ikut menua. Tapi apakah ada cara untuk memperlambat penurunan fungsi otak? Disinilah letak menariknya. Sahabat, kopi pahit ternyata bisa menjadi salah satu sahabat otak kita. Proses penuaan otak pada lansia. Sebelum kita bicara soal kopi, mari kita pahami dulu apa yang terjadi pada otak seiring usia kita menua. Penurunan sel otak. Neuron otak manusia mengalami penyusutan volume, khususnya pada bagian yang mengatur memori seperti hippocampus. Penurunan neurotransmitter. Zat kimia yang mengantar sinyal antar sel otak jadi berkurang, membuat proses berpikir jadi lebih lambat. Aliran darah ke otak menurun. Ini menyebabkan berkurangnya asupan oksigen dan nutrisi ke otak. Radikal bebas dan stres oksidatif meningkat seiring bertambahnya usia, merusak sel-sel otak dari dalam. Akibatnya, sahabat lansia jadi lebih mudah lupa, lebih lambat berpikir, atau merasa kosong sesaat ketika ingin mengingat sesuatu. Bagaimana kopi pahit membantu fungsi otak? Kopi pahit, dengan segala kandungannya seperti kafein, antioksidan, polifenol, dan trigonelin, ternyata bisa memberikan berbagai manfaat luar biasa untuk otak, antara lain. Tanda centang putih tebal 1. Kafein meningkatkan fokus dan kewaspadaan. Kafein bekerja dengan cara menghambat adenosin, zat kimia di otak yang membuat kita merasa mengantuk. Dengan adenosin terhambat, maka otak menjadi lebih waspada, reaksi lebih cepat, kemampuan konsentrasi meningkat. Itu sebabnya, sahabat mungkin merasa lebih segar dan jernih pikirannya setelah minum secangkir kopi pahit, terutama saat pagi hari. Tanda centang putih tebal 2. Menstimulasi produksi neurotransmitter. Kafein juga meningkatkan produksi dopamin, zat kimia otak yang berperan dalam rasa bahagia dan semangat. Dopamin yang cukup membuat kita merasa lebih optimis, lebih aktif secara mental, tidak mudah tertekan atau murung. Ini sangat penting bagi lansia,
Karena banyak dari kita yang mudah merasa kesepian atau kehilangan motivasi seiring bertambahnya usia. Tanda centang putih tebal 3. Perlindungan terhadap penyakit Alzheimer dan demensia. Ini yang paling menarik, sahabat. Beberapa studi berskala besar menemukan bahwa orang yang rutin minum kopi pahit dalam takaran sedang memiliki risiko lebih rendah terkena penyakit Alzheimer dan demensia. Salah satunya adalah studi dari Kaiser Permanente, AS, yang mengamati lebih dari 1.400 orang selama 20 tahun. Hasilnya menunjukkan bahwa mereka yang minum 2-3 cangkir kopi setiap hari memiliki kemungkinan 65% lebih kecil terkena Alzheimer dibanding yang tidak minum kopi sama sekali. Kandungan antioksidan dalam kopi, seperti asam klorogenat dan trigonelin, bekerja sebagai pelindung sel-sel otak dari kerusakan akibat stres oksidatif, salah satu penyebab utama kepikunan dini. Tanda centang putih tebal 4. Meningkatkan memori jangka pendek. Dalam eksperimen oleh Johns Hopkins University, peserta yang mengonsumsi kafein setelah menghafal gambar menunjukkan peningkatan daya ingat jangka pendek yang signifikan dibanding peserta yang tidak mengonsumsi kafein. Artinya, secangkir kopi pahit bisa membantu otak sahabat lebih mudah mengingat hal-hal kecil seperti nama orang, tempat meletakkan barang, atau jadwal kegiatan harian. Cerita dari sahabat lansia yang merasakan manfaatnya. Wanita tua Bu Ani, 68 tahun, dari Solo. Saya dulu sering lupa naruh kacamata, lupa hari, atau lupa kenapa saya masuk dapur. Setelah rutin minum kopi pahit tiap pagi, pikiran saya lebih ringan. Saya juga jadi lebih semangat baca buku dan nonton berita. Rasanya kayak muda lagi. Pak Nurdin, 73 tahun, dari Bandung. Setelah pensiun, saya suka cepat bosan dan jadi sering diam. Anak saya kasih tahu kalau kopi pahit bisa bantu jaga otak. Saya coba minum 1 cangkir tiap pagi. Sekarang saya lebih fokus saat main catur dan lebih gampang ingat cerita cucu. Panduan konsumsi kopi pahit untuk menjaga fungsi otak. Agar sahabat bisa mendapatkan manfaat maksimal untuk otak dari kopi pahit, berikut tips yang bisa diikuti. Minum kopi setelah sarapan ringan. Ini penting agar perut tidak kosong dan otak dapat bekerja dengan pasokan energi yang cukup. Cukup 1-2 cangkir per hari. Terlalu banyak malah bisa membuat jantung berdebar dan gelisah, yang justru mengganggu pikiran. Minum di waktu yang tepat. Idealnya pagi hari atau menjelang siang. Hindari malam hari agar tidur sahabat tidak terganggu. Hindari campuran gula, susu, atau pemanis buatan. Cukup kopi hitam murni, agar efeknya tidak terganggu. Barengi dengan aktivitas mental, seperti membaca, menulis, atau mengobrol. Kopi adalah bahan bakar, tapi pikiran tetap perlu digas lewat latihan. Kopi dan perasaan bahagia. Tak hanya fungsi otak, kopi pahit juga membantu menjaga kesehatan emosi dan suasana hati. Karena kandungan dopamin dan serotonin yang dipicu oleh kafein, kopi bisa memberikan efek seperti mengurangi rasa bosan, meningkatkan semangat menjalani hari, membantu mencegah depresi ringan yang sering dialami lansia. Sahabat tentu setuju bahwa menjaga suasana hati yang positif adalah kunci panjang umur. Dan ternyata, secangkir kopi pahit bisa ikut ambil bagian dalam menjaga kebahagiaan itu. Kesimpulan bab ini, sahabat channel Lansia Sehat, otak adalah pusat kenangan, ide, dan jati diri kita. Menjaganya tetap tajam bukan sekadar soal menghindari pikun, tapi juga menjaga martabat dan kemandirian kita di usia lanjut. Kopi pahit, yang selama ini mungkin hanya dianggap minuman biasa, ternyata punya kekuatan besar untuk membantu meningkatkan fokus dan daya ingat, mencegah penurunan fungsi otak, melindungi dari penyakit Alzheimer dan demensia, meningkatkan semangat dan kebahagiaan. Namun tentu saja, semuanya harus dilakukan dengan bijak dan sesuai kondisi tubuh masing-masing. Bila sahabat memiliki gangguan tidur, gangguan lambung, atau tekanan darah tidak stabil, jangan ragu untuk berkonsultasi dengan dokter sebelum mengonsumsi kopi rutin. Yang paling penting adalah semangat untuk terus belajar, terus bergerak, dan terus menjaga diri. Karena otak yang aktif bukan hanya soal kopi, tapi juga soal gaya hidup, hubungan sosial, dan aktivitas harian yang bermakna. Di bab selanjutnya, kita akan membahas manfaat kopi pahit bagi sistem pencernaan lansia. Apakah benar kopi bisa melancarkan buang air besar? Apakah aman untuk lambung? Dan bagaimana tips minum kopi bagi sahabat yang punya MA? Mari kita lanjutkan di bab 5. Sahabat channel Lansia Sehat yang setia. Seiring bertambahnya usia, banyak hal dalam tubuh kita ikut berubah.
Salah satunya adalah sistem pencernaan. Proses mencerna makanan yang dulu terasa ringan dan cepat, kini bisa terasa lebih lambat, kadang kembung, mudah sembelit, atau perut terasa penuh lebih lama. Ini hal yang wajar terjadi, karena aktivitas organ pencernaan ikut menurun, otot usus melemah, dan produksi enzim dalam tubuh pun berkurang. Di tengah berbagai tantangan itu, banyak sahabat yang bertanya, apakah kopi pahit bisa membantu melancarkan pencernaan? Bolehkah lansia dengan masalah lambung minum kopi? Apa manfaat kopi untuk buang air besar? Mari kita bahas satu persatu, sahabat, dengan perlahan dan jelas. Perubahan sistem pencernaan pada lansia. Sebelum bicara soal kopi, kita pahami dulu apa saja perubahan pencernaan yang umum dialami para sahabat di usia lanjut. Penurunan produksi air liur dan enzim pencernaan, sehingga proses mencerna makanan jadi lebih lambat. Gerakan usus, peristaltik, melemah, menyebabkan sembelit atau sulit buang air besar. Otot sfinkter lambung melemah, meningkatkan risiko asam lambung naik, refluks. Penurunan asam lambung, meskipun terdengar aneh, justru bisa membuat makanan sulit dicerna. Penurunan nafsu makan, yang bisa mempengaruhi kesehatan usus secara keseluruhan. Kondisi-kondisi ini membuat lansia lebih rentan terhadap gangguan lambung, kembung, sulit buang air besar, bahkan kehilangan berat badan bila tidak ditangani dengan baik. Kopi pahit dan hubungannya dengan sistem pencernaan. Sekarang kita masuk ke inti pembahasan. Apa yang terjadi saat sahabat minum secangkir kopi pahit? Berikut adalah beberapa reaksi alami tubuh terhadap kopi. Tanda centang putih tebal 1. Merangsang produksi asam lambung. Kopi secara alami merangsang sekresi asam lambung, HCl, yang berfungsi membantu mencerna makanan, terutama protein. Dalam kondisi yang seimbang, ini sangat bermanfaat karena membantu proses cerna di lambung lebih optimal, mencegah makanan mengendap terlalu lama di perut, menyediakan lingkungan ideal untuk enzim-enzim pencernaan bekerja. Namun, bagi sahabat yang memiliki lambung sensitif atau riwayat MAC, peningkatan asam lambung ini perlu dikendalikan agar tidak berlebihan. Tanda centang putih tebal 2. Mempercepat gerakan usus, peristaltik. Kafein dalam kopi berfungsi sebagai stimulan ringan bagi otot polos, termasuk otot usus. Artinya, setelah minum kopi, usus menjadi lebih aktif bergerak. Proses pendorongan sisa makanan menuju rektum jadi lebih cepat. Buang air besar terasa lebih lancar, dan sembelit bisa berkurang. Inilah alasan mengapa banyak orang merasa ingin buang air besar tak lama setelah minum kopi, karena memang kopi membantu gerakan usus lebih aktif. Tanda centang putih tebal 3. Meningkatkan konsentrasi empedu dan enzim pencernaan. Kopi juga merangsang produksi empedu dari hati. Empedu ini penting untuk mencerna lemak dalam makanan, menyerap vitamin-vitamin larut lemak seperti A, D, E, dan K, mengatur keseimbangan mikrobiota usus. Dengan kata lain, kopi pahit bisa mendukung pencernaan lebih efisien secara keseluruhan. Apa kata penelitian? Beberapa penelitian telah mengamati efek kopi terhadap pencernaan. Mikroskop studi dari Good Journal, 2017 sedih. Kopi meningkatkan kontraksi otot usus besar dalam 4 menit setelah diminum, dan efeknya 2 kali lebih kuat daripada air biasa. Ini menjelaskan kenapa kopi bisa membantu melancarkan buang air besar. Mikroskop studi dari International Journal of Molecular Sciences, 2019 sedih. Antioksidan dalam kopi membantu memperkuat lapisan mukosa usus, serta menjaga keseimbangan mikrobiota usus, bakteri baik yang penting untuk kesehatan pencernaan. Kapan kopi bisa menjadi masalah untuk pencernaan? Meskipun banyak manfaatnya, kopi tetap bisa menjadi pemicu masalah lambung bila diminum dalam keadaan perut kosong, karena asam lambung meningkat tanpa ada makanan untuk menyerap efeknya. Dikonsumsi berlebihan, lebih dari 2-3 cangkir sehari. Dikombinasikan dengan makanan pedas, asam, atau berminyak. Dikonsumsi oleh sahabat yang punya riwayat MAC kronis atau GERD. Maka dari itu, perlu strategi agar kopi tetap bisa dinikmati tanpa mengganggu lambung. Tips minum kopi pahit agar aman untuk lambung lansia. Berikut beberapa kiat yang aman untuk sahabat yang punya lambung sensitif. Minum setelah makan, bukan sebelum. Perut yang terisi akan mengurangi iritasi oleh asam lambung. Gunakan air yang tidak terlalu panas. Air mendidih bisa membuat kopi lebih asam. Seduh kopi murni tanpa gula dan krimer. Bahan tambahan bisa memperparah keluhan lambung.
Pilih kopi yang tidak terlalu pekat. Gunakan 1 sendok teh bubuk kopi untuk 150 ml air, bukan lebih. Tambahkan kayu manis atau jahe sedikit. Kedua bahan ini bersifat menenangkan lambung. Apakah aman untuk lansia dengan MAG atau GERD? Jika sahabat memiliki riwayat MAG kronis, asam lambung naik, GERD, atau gastritis, maka sebaiknya konsultasikan dengan dokter terlebih dahulu. Coba dengan jumlah sangat kecil dulu, setengah cangkir, dan amati respons tubuh. Pantau gejala. Jika tidak ada rasa perih, mual, atau kembung setelah 1-2 jam, berarti aman dalam dosis itu. Beberapa sahabat yang memiliki MAG ringan bahkan merasa lebih baik setelah minum kopi asal diminum dengan cara yang benar, karena membantu melancarkan bab dan mengurangi rasa begah. Cerita dari sahabat lansia tentang kopi dan pencernaan. Wanita tua Bu Halimah, 65 tahun, dari Yogyakarta. Saya sering sembelit dan tidak nyaman. Sejak rutin minum kopi pahit tiap pagi habis sarapan, saya jadi lebih teratur buang air besar. Tapi saya hanya minum setengah gelas, dan kopinya tidak pekat. Pak Mulyadi, 70 tahun, dari Lampung. Awalnya saya takut kopi karena pernah punya MAG. Tapi waktu saya coba kopi pahit yang encer dan diminum setelah makan, ternyata nggak sakit. Malah perut saya terasa ringan. Sahabat channel Lansia Sehat, kopi pahit bukan hanya membuat kita terjaga dan semangat, tapi juga bisa menjadi penjaga kesehatan pencernaan lansia. Dengan kandungan alami yang merangsang produksi asam lambung, empedu, dan gerakan usus, kopi bisa membantu melancarkan buang air besar, mengurangi rasa begah dan kembung, membantu proses cerna makanan lebih efisien. Namun, bagi sahabat yang punya gangguan lambung, kopi tetap harus dikonsumsi dengan bijak, penuh kehati-hatian, dan tidak berlebihan. Setiap tubuh punya sinyal masing-masing. Dengarkanlah. Bila cocok, kopi bisa jadi teman terbaik untuk perut sahabat di usia lanjut. Di bab berikutnya, kita akan membahas tentang manfaat kopi pahit dalam meningkatkan metabolisme dan membantu menjaga berat badan ideal pada usia senja. Ternyata, kopi juga bisa membantu lansia menjaga tubuh tetap bugar dan tidak mudah naik berat badan. Loh, sahabat channel Lansia Sehat yang kami hormati. Setelah di bab sebelumnya kita membahas manfaat kopi pahit untuk sistem pencernaan, dari memperlancar bab hingga menjaga kesehatan usus, kini kita masuk ke bab yang tak kalah penting, yaitu tentang metabolisme tubuh dan berat badan. Kita semua tahu, menjaga berat badan ideal bukan hanya persoalan penampilan, tapi juga kunci utama dari kesehatan lansia. Berat badan yang terlalu berlebih atau terlalu rendah, sama-sama membawa risiko. Dan tahukah sahabat, bahwa kopi pahit ternyata bisa memainkan peran yang cukup signifikan dalam menjaga keseimbangan ini? Mari kita bahas dengan perlahan, jelas, dan penuh perhatian, agar sahabat memahami dan bisa mempraktikannya dengan nyaman di rumah. Apa itu metabolisme dan mengapa penting bagi lansia? Metabolisme adalah proses tubuh dalam mengubah makanan menjadi energi. Proses ini melibatkan pembakaran kalori, pemrosesan nutrisi, pengaturan suhu tubuh, pembentukan dan perbaikan sel-sel tubuh. Namun, seiring bertambahnya usia, metabolisme tubuh lansia cenderung melambat. Hal ini menyebabkan lemak lebih mudah menumpuk, terutama di perut. Berat badan naik meski porsi makan sedikit. Energi cepat habis, tubuh terasa lelah. Penurunan massa otot dan kepadatan tulang. Dalam kondisi ini, tubuh membutuhkan bantuan alami untuk mempercepat metabolisme agar tetap aktif. Nah, disinilah kopi pahit berperan. Bagaimana kopi pahit meningkatkan metabolisme? Kopi pahit, tanpa tambahan gula dan krimer, mengandung kafein, asam klorogenat, dan senyawa antioksidan lain yang dapat merangsang sistem saraf pusat yang memicu proses pembakaran energi, meningkatkan termogenesis, yaitu produksi panas dalam tubuh yang membakar kalori, memobilisasi lemak dari jaringan tubuh untuk diubah menjadi energi. Artinya, dengan mengonsumsi kopi pahit dalam jumlah wajar, tubuh sahabat bisa lebih efisien dalam membakar kalori, walaupun aktivitas fisik tidak seintens masa muda dulu. Penelitian yang mendukung. Berikut adalah beberapa temuan ilmiah yang memperkuat manfaat kopi pahit terhadap metabolisme. Mikroskop studi dari American Journal of Clinical Nutrition, 2004 sedih. Kafein dapat meningkatkan laju metabolisme basal sebesar 3/11. Ini berarti tubuh membakar lebih banyak kalori bahkan saat sedang istirahat. Mikroskop studi dari Journal of Obesity Research, 2012 sedih.
Konsumsi kafein meningkatkan oksidasi lemak saat berolahraga ringan pada lansia, membantu mengurangi lemak perut secara alami. Mikroskop penelitian dari Universitas Harvard. Minum kopi hitam tanpa gula 2 kali sehari selama 12 minggu dapat membantu menurunkan berat badan rata-rata 2-4 kg tanpa mengubah pola makan ekstrim. Manfaat langsung bagi lansia. Bagi sahabat channel Lansia Sehat, berikut adalah manfaat nyata kopi pahit untuk metabolisme dan berat badan. Tanda centang putih tebal 1. Membantu menjaga berat badan ideal. Dengan metabolisme yang aktif, kalori dari makanan bisa digunakan untuk energi, bukan disimpan sebagai lemak. Tanda centang putih tebal 2. Mencegah penumpukan lemak perut. Kopi pahit membantu mengurangi jaringan lemak visceral, lemak yang berbahaya karena menekan organ dalam seperti jantung dan hati. Tanda centang putih tebal 3. Meningkatkan energi untuk aktivitas fisik ringan. Sahabat akan merasa lebih bertenaga untuk berjalan kaki, menyapu halaman, atau senam ringan. Tanda centang putih tebal 4. Menunda rasa lapar berlebihan. Kopi pahit bisa memberikan efek kenyang semu, yang membantu sahabat mengontrol nafsu makan. Apakah kopi bisa untuk diet lansia? Banyak orang menyalahgunakan kopi sebagai cara ekstrim menurunkan berat badan dengan tidak makan dan hanya minum kopi. Ini jelas tidak dianjurkan, apalagi bagi lansia. Namun, bila digunakan sebagai pendukung, bukan pengganti makanan, kopi pahit bisa membantu program penurunan berat badan yang sehat dan wajar. Kuncinya, konsumsi kopi setelah makan kecil atau sebagai minuman selingan. Tetap makan makanan bergizi lengkap, karbohidrat kompleks, protein, lemak sehat, serta sayur dan buah. Lakukan aktivitas ringan setiap hari, seperti jalan kaki pagi selama 20 menit. Testimoni sahabat lansia, kopi dan berat badan. Wanita tua Bu Linda, 64 tahun, dari Semarang. Sejak pensiun, berat badan saya naik terus. Saya mulai minum kopi pahit tiap pagi, dan ternyata saya jadi lebih bertenaga, nggak cepat lapar. Berat saya turun 3 kilo dalam 2 bulan, dan baju lama jadi muat lagi. Pak Umar, 72 tahun, dari Probolinggo. Saya dulu cepat capek dan ngantuk seharian. Setelah anak saya sarankan coba kopi pahit, saya merasa lebih segar. Berat saya juga jadi stabil di angka ideal. Bagaimana cara konsumsi kopi pahit untuk menunjang metabolisme? Berikut panduan aman dan efektif. Minuman panas waktu minum yang tepat. Pagi hari setelah sarapan ringan, sekitar jam 7-9. Siang hari sebelum makan siang, sekitar jam 11. Hindari minum setelah jam 5 sore. Minuman panas takaran yang aman. 1-2 cangkir kopi per hari, setara dengan 100-200 mg kafein. Gunakan air panas, bukan mendidih, untuk menyeduh agar senyawa baik tidak rusak. Seduh ringan. 1 sendok teh kopi per 150-200 ml air. Minuman panas tanpa gula, tanpa susu, tanpa krimer. Jika ingin rasa lebih hangat dan ramah lambung, bisa tambahkan sejumput kayu manis atau bubuk jahe. Catatan untuk sahabat yang sedang kurus atau berat badannya menurun. Kopi pahit bukan untuk menurunkan berat badan secara membabi buta. Jika sahabat sedang mengalami penurunan berat badan yang tidak disengaja atau terlalu kurus, maka konsultasikan ke dokter terlebih dahulu. Fokus pada nutrisi seimbang dan makanan tinggi kalori sehat seperti alpukat, telur, dan kacang-kacangan. Kopi boleh dikonsumsi, tetapi jangan sampai menggantikan makanan utama. Sahabat channel Lansia Sehat, menjaga metabolisme tubuh tetap aktif adalah salah satu kunci agar tubuh tetap bugar, berat badan stabil, dan tidak cepat lelah di usia senja. Dan kopi pahit bisa menjadi salah satu alat bantu alami yang mendukung proses ini. Dengan konsumsi yang wajar, kopi pahit membantu membakar kalori lebih efektif, meningkatkan energi harian, mengurangi lemak berlebih, terutama di bagian perut, menjaga berat badan tetap ideal tanpa diet ekstrim. Namun, sahabat harus ingat, kopi hanyalah salah satu bagian dari pola hidup sehat. Ia akan bekerja maksimal bila sahabat juga tidur cukup, bergerak ringan setiap hari, makan makanan bergizi, dan tetap menjaga suasana hati yang gembira. Sahabat channel Lansia Sehat yang kami cintai, kita telah bersama menyusuri 10 bab penuh ilmu dan kehangatan tentang secangkir minuman sederhana yang ternyata menyimpan segudang manfaat, kopi pahit. Dari bab ke bab, kita telah memahami bahwa kopi pahit bukan sekadar minuman pengusir kantuk. Lebih dari itu,
ia bisa menjadi sahabat setia di usia senja, mendukung kesehatan jantung, menajamkan ingatan, melancarkan pencernaan, menjaga berat badan, hingga menguatkan daya tahan tubuh bila dikonsumsi dengan cara yang benar. Kita juga belajar bahwa tidak semua orang cocok dengan kopi, dan itu wajar. Tubuh setiap orang punya bahasanya masing-masing. Maka yang terpenting adalah bagaimana sahabat mengenali diri sendiri, mendengarkan isyarat tubuh, dan bersikap bijak dalam segala hal, termasuk dalam menikmati kopi. Bagi sahabat yang selama ini ragu-ragu untuk minum kopi pahit, semoga informasi dalam video ini bisa membuka wawasan. Dan bagi sahabat yang sudah lama bersahabat dengan kopi, semoga kebiasaan itu bisa menjadi bagian dari pola hidup sehat yang berkelanjutan. Satu hal yang tak kalah penting, lebih dari kopi, lebih dari makanan, dan lebih dari suplemen, adalah semangat dan pikiran yang sehat. Karena hati yang gembira, niat yang baik, dan rasa syukur yang tulus setiap hari, juga memberi kekuatan besar untuk tubuh lansia tetap kuat dan seimbang. Kami di channel Lansia Sehat ingin mengucapkan terima kasih dari hati yang paling dalam, karena sahabat telah setia menyimak dari awal hingga akhir. Kami doakan sahabat semua diberi kesehatan lahir dan batin, diberi ketenangan hati, diberi umur panjang yang penuh keberkahan. Dan untuk sahabat yang sedang dalam masa pemulihan atau merasa kesehatannya menurun, tetaplah semangat. Jangan menyerah. Langkah kecil hari ini akan menjadi kekuatan besar esok hari. Kalau sahabat merasa video ini bermanfaat, jangan sungkan untuk membagikannya kepada keluarga, sahabat, atau siapapun yang membutuhkan. Jadikan kebaikan ini terus mengalir, seperti aroma kopi yang menghangatkan pagi. Kami pamit sejenak. Jangan lupa tetap aktif, tetap belajar, dan tetap bahagia. Sampai bertemu di video berikutnya dari channel Lansia Sehat. Teman setia Lansia Indonesia, menuju hidup yang lebih bermakna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan semangat selalu.